Shalom mempelai Kristus, shalom, shalom semuanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia sanggup menerima kita apa adanya. Dia luar biasa baik dalam hidup kita. Tidak ada kasih yang dimiliki Tuhan Allah kita seperti kasih-Nya. Di dunia ini kita tidak bisa menemukannya. Mari sama-sama kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh karena anugerah kasih yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus, terima kasih untuk segala anugerah yang kami nikmati di dalam hidup kami. Kami mau bawa semuanya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Sebagai tanda bahwa kami juga mengagumi akan segala karya-Mu di dalam hidup kami, karya-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih untuk segalanya Bapa. Terimalah setiap ucapan syukur kami di dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu tiada
Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Kuasanya Tak Terbatas. Saya Nurmala, alamat di Ungaran, dan saya berjemaat di Gereja Betani Ungaran. Saya mempunyai 3 anak dan saya mempunyai usaha konveksi. Kami akan menyaksikan perjalanan hidup saya. Saya berjemaat di Gereja Betani Ungaran dari tahun 2001. Pada tahun 2004, bulan Desember, saya mengalami benjolan di payudara sebelah kanan. Saya agak khawatir dan saya takut pergi ke dokter. Akhirnya saya tunda-tunda dan saya memberanikan diri periksa ke rumah sakit Elizabeth. Setelah ketemu dokter spesialis payudara, saya disuruh biopsi atau disuruh operasi untuk pengambilan sampel itu benjolannya itu jinak atau ganas gitu. Terus saya mengikuti program dokter. Awalnya saya dioperasi itu kankernya jenis jinak. Puji Tuhan, saya bisa melewati, dan selang berapa bulan ternyata saya keluar lagi benjolan. Tidak satu ya, benjolannya itu ada 4 atau 5. Di sini kayak kalau orang dahulu ya kayak udun gitu. Terus saya beranikan diri lagi periksa ke Elizabeth sama dokternya. Dokternya bilang gini, "Ibu pegawai negeri atau swasta?" Dan saya bilang kepada dokter bahwa saya ibu rumah tangga. Saya dan suami saya punya konveksi kecil-kecilan. Terus dokternya bilang kalau ibu harus siap masalah biaya karena penyakitnya ibu itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dan saya percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong, dan saya memberanikan diri untuk masuk Elizabeth dan menjalani operasi. Operasi yang kedua itu membutuhkan biaya yang sangat banyak, dan saya percaya kepada Tuhan. Selama saya masuk di rumah sakit, saya memperkatakan terus Filipi 4 ayat 19 bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kemuliaan dan kekayaan di dalam Yesus Kristus. Walaupun saya masuk di rumah sakit Elizabeth itu tidak punya uang sepeser pun, dan saya tetap memberanikan diri dan saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Dan setelah 9 hari saya di Oknam, belum pengangkatan, baru diambil tapi separuh. Itu biayanya itu waktu itu kan belum ada BPJS dan saya tidak punya asuransi dan saya tidak punya apa-apa, cuman punya mesin. Waktu itu saya sudah jual mesin dan tetap masih kurang untuk biayanya. Dan saya percaya, saya perkatakan terus Filipi 4 ayat 19 bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kemuliaan dan kekayaan di dalam Yesus Kristus. Pada hari terakhir saya divonis, "Bu, ini ibu boleh pulang dengan biaya segini." Saya sudah tidak bisa memikir apa-apa, cuman saya perkatakan Filipi 4 ayat 19 itu saya perkatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Tuh. Tahu-tahu jam 9 pagi itu saya didatangi sama suster, "Ibu sudah boleh pulang." Lah, biayanya gimana suster? "Oh sudah yang bayar." Puji Tuhan, saya sampai, ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami bahwa saya bisa melewati sakit ini, dan saya percaya saya pasti bisa melewati semua permasalahan kami ini. Sudah saya pulang, setelah sampai di rumah ada waktu 7 hari. 7 hari itu saya ditelepon oleh rumah sakit lagi bahwa ibu ternyata benjolannya itu kanker payudara stadium 3B. Terus ibu harus melakukan pengobatan lagi. Aduh, saya sama suami saya berpikir gimana ini. Tapi saya tetap percaya pada Tuhan bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dan memenuhi segala keperluan yang kami perlukan itu. Dan saya tetap berangkat lagi dan mengikuti operasi yang ketiga. Jadi operasi yang ketiga, saya pun dengan terheran-heran dengan keajaiban Tuhan
bahwa saya bisa melewati operasi itu. Dan saya rasanya firman Tuhan itu tetap saya renungkan di dalam hati saya, bahwa hati yang gembira adalah obat, bahwa bilur-bilur Yesus pasti menyembuhkan. Jadi operasi besar ya, katanya dokter itu jahitannya itu 49 Bu. Dari sini ke sini itu saya hitung 49. Itu saya sama sekali tidak merasakan beban bahwa waduh saya kok sakit ya. Saya tidak merasakan itu semua. Saya hanya bersyukur, terima kasih Tuhan bahwa saya bisa mendapatkan rumah sakit yang terbaik. Walaupun saya waktu itu tidak punya uang sama sekali. Saya bisa mendapatkan dokter yang terbaik untuk kelas di Jawa Tengah ya. Saya sempat konsultasi. Dokter yang terbaik di Jawa Tengah adalah dokter ini. Rumah sakit yang terbaik adalah rumah sakit ini gitu. Saya tetap bersyukur terus dan heran bahwa saya tetap bisa melewati dengan hati yang gembira, tidak bersungut-sungut. Tiap hari saya cuma hanya bersyukur, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Biaya yang ketiga itu lebih banyak. Waktu itu ibu saya masih hidup ya, jadi ibu cuma bilang percaya aja pada Tuhan, pasti kita ada yang menolong. Terus waktu hari hanya saya pulang, itu pun juga sudah ada yang membiayai. Ibu sudah boleh pulang. Dan saya percaya bahwa itu semua adalah berkat dari Tuhan. Di samping itu saya masih kontrol terus, dan setiap saya ketemu Pak dokternya tuh mesti tanya, gimana Bu? Ibu pegawai negeri atau punya asuransi? Pasti dokternya yang ditanyakan itu. Mungkin dokternya juga meragukan kok saya bisa melewati semua ini, bahwa saya nggak pegawai negeri, nggak swasta, cuman ibu rumah tangga, kerjanya cuman penjahit. Dan saya percaya bahwa semua itu adalah pertolongan Tuhan. Terus saya masih menjalankan kemoterapi, dokternya bilang ibu harus kemo 6 kali. Sedangkan waktu tahun 2004 kan belum ada BPJS, saya tidak ikut asuransi, sedangkan untuk kemo itu waktu itu tidak bisa terbayangkan. Kemonya harus berapa, sampai saya bisa melewati 6 kali, itu semua pertolongan Tuhan. Saya tetap teguh, saya perkatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, bahwa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan penyakit saya. Dan setiap saya di kemo itu kan rombongan ya, jadi programnya itu misalnya di kemo itu ada 10 pasien, itu nanti setiap tanggal itu kita ketemu terus sama ibu yang bersepuluh itu. Pasti dia bilang, saya kepengen seperti Bu Nurmala, kenapa waktu di kemo tidak down? Maaf ya, ada yang tumpah-tumpah, ada yang teriak-teriak, tidak kuat. Tapi kalau saya malah bisa makan, dokternya tuh ya senjatanya itu. Padahal dalam hati saya, hati yang gembira adalah obat, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Filipi 4 ayat 19 saya perkatakan terus, dan itu nyata, betul-betul nyata ada di dalam kehidupan saya. Di samping itu, untuk masalah ekonomi, saya punya anak 3. Yang satu kuliah di Unika, yang satu kuliah di UKSW, yang satu sekolah di swasta. Saya juga heran atas pertolongan Tuhan. Anak-anak saya tuh ya masih bisa tetap kuliah dan masih bisa lulus. Walaupun saya mengalami kendala yang kalau menurut dokter pengobatan butuh waktu 5 tahun. Dan jeda waktu 5 tahun itu pas anak saya kuliah di UKSW, semua itu menurut saya Tuhan begitu baik, dan saya heran. Semua saya bisa melewati. Walaupun anak saya itu di UKSW entah jaga di perpustakaan atau dia ikut membantu dosen, asisten dosen gitu. Dia puji Tuhan, Mah saya bisa jadi asisten dosen, Mama bulan ini tidak membiayai saya gitu. Dan anak-anak saya juga mendukung, dan semua bergandengan tangan, semua berdoa untuk mendoakan kami bisa melewati 5 tahun itu. Dan setelah 5 tahun baru dinyatakan sembuh. Dan perjalanannya itu menurut saya betul-betul heran dengan kehidupan saya. Bisa melewati semua itu, anak-anak bisa selesai kuliah. Dan saya cerita lagi, setiap kemo itu kan bersepuluh. Nanti yang kemo ternyata 8. Oh, yang 2 ternyata gugur, meninggal. Ada lagi, Bu, saya ditelepon sama anaknya, ini ibu saya yang udah 40 hari ini selamatannya. Dan saya harusnya down, tapi saya tetap percaya bahwa
hati yang gembira adalah obat, dan bilur-bilur Yesus telah menyembuhkanmu. Dan saya ingat ada di Mazmur 103 ya, pujilah Tuhan ya jiwaku, Tuhan begitu baik, dan Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, dan Tuhan yang akan menyembuhkan semua penyakitmu. Itu perjalanan hidup saya. Setelah berjalannya waktu, tahun 2020 itu ada COVID. Saya sudah berusaha untuk jaga jarak, pakai masker, kemana-mana pakai masker, tapi tidak tahu kenapa di bulan Agustus tuh saya sakit flu. Saya ke dokter, biasanya kalau saya ke dokter sakit flu itu 3 hari sembuh. Ternyata setelah 1 minggu saya tidak sembuh. Dan tahu-tahu tenggorokan saya ini kayak kebakar, perut saya mules sekali. Terus saya tetap tidak mau dibawa ke rumah sakit, sebetulnya saya tidak mau. Tapi anak saya, mama kalau nggak mau dibawa ke rumah sakit, kasihan yang di rumah, mungkin mama itu COVID. Dan saya percaya itu tidak COVID, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, saya di ronsen. Di ronsen ternyata paru-parunya itu udah putih semua. Dan bayangan saya, paru-paru putih itu kan karena saya kerjanya kan jahit. Mungkin putih-putih itu karena kena debu obrasan atau debu waktu dijahit, dikonveksi gitu. Ternyata setelah diopnam, setelah 3 hari kok tetap nggak ada perubahan. Hari keempat saya mulai dikarantina. Setelah dikarantina, saya diswab, dan waktu itu kalau di rumah sakit itu swab itu dari swab pertama sama hasilnya itu 7 hari baru keluar hasil. Terus anak-anak saya juga diswab, dan puji Tuhan anak saya dan suami saya itu negatif. Tapi saya tetap di rumah sakit di karantina. Setelah saya masuk di karantina, itu beritanya tuh heboh sekali bahwa di Kelurahan Susukan ada yang terkena COVID. Dari bidan desa, dari kecamatan, dan dari kelurahan. Itu kan ada grup-grup WA di kelurahan. Ternyata di daerah sini ada yang COVID. Nah, waktu itu kalau ada yang kena COVID, itu pasti kan di lockdown. Tempat usaha saya ditutup, jalan ditutup, rumah sakit ditutup, dan di sebelah saya itu ada sanggar senam. Dan saya berdoa, Tuhan, tolong kami Tuhan. Kalau saya memang kena COVID, jangan sampai daerah saya di lockdown. Karena saya punya penjahit banyak, di depan ada rumah sakit, ada sanggar senam. Kalau saya sampai di lockdown, nanti bagaimana gitu. Dan saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Ternyata daerah sini tidak di lockdown. Dan saya percaya bahwa itu pertolongan Tuhan. Dan saya sampai ditelepon, diteror. Mbak, kamu tuh harus bisa jawab kalau ada bidan desa telepon, kamu nggak usah jawab. Kalau ada dari Satgas COVID, kamu nggak usah jawab. Sudah, yang jadi juru bicara salah satu aja. Saya tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan tetap menolong dan menyembuhkan saya. Dan proses yang paling berat menurut saya itu di karantina. Di karantina itu kan kita sendiri dan cuman dimonitor sama kayak ada CCTV, dan perawatnya cuman bilang saya mau nengok ibu itu cuman jam 6, jam 12 sama jam 6 malam. Selebihnya ibu harus menyendiri gitu. Terus saya di situ oksigennya turun, dipasang ventilasi yang kayak oksigen tapi yang besar. Waktu saya diisolasi itu saya setel puji-pujian terus. Jadi pikiran saya nggak down. Saya nyetel puji-pujian terus, dan saya pasti sembuh, saya pasti bisa melewati COVID walaupun oksigen dalam darah saya turun terus. Ibu harus semangat, kata dokter. Kalau ibu tidak semangat nanti ibu diventilasi. Jangan sampai dipasang itu ya ibu. Ibu harus semangat dan harus makan yang banyak. Dan saya tetap percaya pada Tuhan. Firman itu tetap hati yang gembira adalah obat. Walaupun saya sakit, saya bikin hati saya harus tetap gembira dengan mendengarkan puji-pujian. Akhirnya saya bisa melewati di ruang isolasi yang sangat mencekam selama 10 hari di rumah sakit. Setelah saya 10 hari di rumah sakit, ternyata di UGD itu banyak pasien yang kena COVID. Jadi saya istilahnya kayak diusir. Ibu kalau memang sudah sehat, sudah sembuh,
harus ibu kembali ke ruangan, nanti saya kumpulkan sama-sama penderita COVID sambil nunggu rumah singgah, karena rumah singgah itu penuh dan rumah sakit dihubungi rumah singgah kalau rumah singgah kosong. Jadi saya selama di karantina tapi bareng-bareng dengan penderita COVID, itu saya malah heran. Ditanya sama ibu yang sakit COVID itu, "Ibu Kristen ya?" "Iya," saya bilang gitu. Saya pikir saya bilang, "Bu, saya kalau di karantina itu saya biasa dengerin puji-pujian nih, gimana Bu?" Malah ibu-ibu yang kena COVID itu malah nyupport saya. Loh, saya tuh malah seneng Bu, denger puji-pujian rohani. Ibu nyetel aja terus, cuman nanti kalau waktu saya sholat, dimatiin sebentar. Habis itu kita dengerin puji-pujian. Saya betul-betul heran, ternyata ibu-ibu itu malah pengen denger. Di setel aja Bu, kita juga seneng gitu. Ya puji Tuhan, kita di situ kayak bisa memberkati ibu-ibu dengan lagu puji-pujian itu. Terus habis di karantina di rumah sakit, dapat telepon dari rumah singgah bahwa kita boleh di rumah singgah. Kita di rumah singgah lagi bertiga, tapi kan waktu itu begitu keluar di rumah sakit disemprot. Dan waktu masuk di rumah singgah juga disemprot. Terus dan saya tidak bisa kontak ke ibu-ibu yang satu ruangan dengan saya. Tidak tahu di kamar berapa, saya di kamar berapa gitu. Di rumah singgah itu tempat kita tidak pernah ke situ. Ini ruangan bekas apa, dan saya setengahnya rada nggak damai gitu. Makanya saya tetap dengerin lagu puji-pujian. Ternyata teman-teman yang satu ruangan itu kamarnya tuh bersebelahan dengan saya. Dan diketok-ketok, "Iya Bu, tolong pujiannya tetap dinyalakan terus ya Bu." Gitu. Saya juga heran lagi, kenapa ya kok suka lagu puji-pujian rohani gitu. Dikerasin Bu, kita biar dengar gitu. Ibu yang satu ruangan itu. Di rumah singgah itu menurut saya lebih ketat lagi kayak di rumah sakit. Jadi kalau saudara nengok itu harus kayak dibatasi lapangan gitu. Kita cuma bisa dada-dada. Gitu. Waktu kena COVID yang pertama itu menurut saya betul-betul suasana mencekam dan kayak kita nggak ada harganya gitu. Dan di sana tuh kita tetap dikasih support. Nanti kalau ibu keluar misalnya sama masyarakat dikucilkan, nggak apa-apa pesennya. Dan itu gelombang pertama. Terus ada gelombang kedua yang varian Delta. Varian Delta itu puji Tuhan saya tidak kena, tapi adik saya kena, kakak saya kena, tapi rumah sakitnya penuh dan saya bisa merawat kakak dan walaupun kakak saya nggak ketolong. Kemarin yang Omikron, saya pikir itu saya sudah vaksin pertama dan kedua. Ternyata yang Omikron saya kena lagi COVID. Tapi tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat. Mungkin ini rencana yang terbaik untuk saya dan keluarga. Saya karantina lagi. Tapi yang Omikron saya bisa melewatinya dengan lebih gembira karena tidak sesek, cuman batuk, pilek dan pusing gitu. Terima kasih bahwa semua itu perjalanan hidup saya itu semua adalah pertolongan Tuhan. Sakit kanker yang pertama itu mesin saya jual semua dan saya cuma tinggal mesin 3 dengan perjalanan hidup sampai sekarang saya bisa bangkit lagi, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan saya senjatanya itu cuman firman. Kalau saya sakit, hati yang gembira adalah obat. Saya tidak punya uang. Filipi 4 ayat 19 itu saya perkatakan terus. Kalau saya ditekan orang, tetap hanya di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Dan banyak firman itu yang saya perkatakan terus. Misalnya, jangan kamu khawatir. Terus berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambainya. Itu juga saya perkatakan terus. Kenapa kita harus susah? Kita susah, kerja ngoyo-ngoyo. Kalau itu berkat bukan dari Tuhan, ya tidak memberkati kita. Pesan saya untuk semua pendengar yang menyaksikan, kalau kita kena masalah jangan putus asa. Jangan putus asa dan tetap perkatakan firman. Banyak firman yang memberkati. Walaupun saya tuh tahu cuma 1, 2, 3, tapi itu yang saya pegang. Hati yang gembira adalah obat. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kemuliaan dan kekayaan. Filipi 4 ayat 19 itu juga saya perkatakan terus.
Saya kan kerja di konveksi ya, di konveksi itu kan banyak tekanan. Tekanannya bahan datang, kita belum approve sampel, belum di ACC, tahu-tahu tanggal sekian harus kirim. Itu saya cuman hanya di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Dan saya tidak kemerungsung dan saya tetap tenang. Dan akhirnya pun kekuatan saya hanya di dalam tinggal tenang. Tidak kemerungsung, tidak ngoyo, tinggal tenang dan akhirnya dari deadline tanggal sekian kita juga sudah bisa kirim. Gitu. Bapak Ibu jemaat yang mempunyai pergumulan seperti saya, pertama, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, itu menurut saya pergumulannya semakin berat. Walaupun saya sakit, walaupun ekonomi saya betul-betul terpuruk, dan saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tetap ke gereja, tetap ber-FA, itu yang membuat saya kuat dan membuat saya tetap bisa bertahan sampai sekarang. Termasuk teman-teman segereja yang menguatkan saya. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang mengalami pergumulan seperti saya, pesan saya jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan dan tetap pegang firman. Firman Tuhan itu tetap dipegang terus. Apapun keadaan ibu, kalau ibu punya rema satu firman ini, itu diucapkan terus, diperkatakan terus, terus. Nanti tahu-tahu kita heran sendiri. Ternyata Tuhan tuh nolongnya secara ajaib dan tidak terpikir kepada kita. Oh ternyata begini, ternyata begini. Dan banyak firman yang menguatkan hati kita. Saya perkatakan terus sampai tertidur dan kita tahu-tahu bisa, oh kok ya bisa ya, anak saya ternyata kok ya bisa sekolah, bisa lulus, bisa bekerja, dan semua saya sikapi dengan hati bersyukur. Apapun keadaan saya tetap bersyukur dan saya tetap ke gereja. Tetap tidak pernah meninggalkan Tuhan, apapun keadaan saya, tetap ber-FA, tetap bergereja. Kalau gereja ada acara apa, saya tetap berusaha ikut. Terima kasih. Shalom mempelai Kristus, kita bertemu lagi di acara Kuasanya Tak Terbatas. Kita sudah menyaksikan kesaksian yang begitu indah dari Ibu Nurmala, seorang ibu yang luar biasa, menjadi teladan dan contoh buat kita semua. Di mana ujian yang bertubi-tubi tidak membuat Bu Nurmala kecil hati dan undur, tapi justru semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mencari wajah Tuhan. Dan kita bisa melihat dari kesaksian ini dan kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama, jangan takut ya. Yang pertama adalah jangan takut karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita, Immanuel. Dalam segala keadaan, Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, percaya penuh dan berserah penuh. Percaya akan janjinya. Kita bisa melihat dari kesaksian Ibu Nurmala bagaimana Ibu Nurmala memperkatakan firman. Hati yang gembira adalah obat yang manjur dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk imannya bertumbuh. Dan kita tahu bahwa Bu Nurmala juga mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan, pengharapan itu tidak akan kembali dengan sia-sia dan tidak mengecewakan. Dan selanjutnya kita juga bisa belajar bahwa hatinya meluap selalu dengan ucapan syukur. Ada mujizat di dalam bersyukur. Sehingga apa yang gak pernah kita dengar, gak pernah kita lihat, gak pernah timbul dalam pikiran kita, Tuhan menyediakannya. Haleluya. Puji syukur ya, kita sudah banyak belajar melalui kisah hidup Ibu Nurmala. Dan itu menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah bisa lewat dari yang namanya ujian. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak hanya memberikan ujian, dan ujian. Pasti juga akan ada berkat dan berkat. Jadi tidak ada cara lain selain kita harus semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal pribadinya. Dan kita tidak akan gampang kecewa dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Sungguh suatu pembelajaran yang begitu indah dari seorang ibu, Ibu Nurmala, ibu yang begitu luar biasa, yang menjadi teladan dalam hidup kami, menjadi teladan buat setiap kami mempelai Kristus yang ada di rumah ataupun dimanapun kami semua berada.
Kami boleh belajar bagaimana respon Bu Nurmala dalam setiap menghadapi ujian demi ujian. Bu Nurmala semakin hari semakin dekat dengan Engkau, justru mencari Engkau, tidak meninggalkan ibadah. Dan itu membuat kami juga tergugah dan terinspirasi akan kesaksian hidup dari Ibu Nurmala. Dan pada hari ini kami memberkati Ibu Nurmala, biarlah hidupnya semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin menjadi berkat. Diberkati keluarganya, suami dan anak-anaknya, diberkati bisnisnya, diberkati pelayanannya. Dan kami tahu bahwa masa depan yang indah Tuhan sudah sediakan untuk Bu Nurmala beserta anak dan cucunya. Kami juga berdoa untuk mempelai Kristus yang ada di rumah. Biarlah kami juga menerima jamahan-Mu, kami menerima kuasa-Mu melalui pujian dan penyembahan kami, melalui kesaksian yang sudah kami dengar. Karena melalui kesaksian kami maka kuasa iblis dikalahkan. Karena kami tahu bahwa Engkau sungguh amat baik buat setiap kami. Jalan-Mu adalah jalan yang terindah buat kami. Kami hanya butuh percaya dan melangkah step by step untuk menemukan jawaban-jawaban doa bersama sang jawaban itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.